VOA This Morning. Ya, selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 10 Juni 2024 bersama saya Eva Masreva dan produser kami Bani Rahayu. Kami mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Semoga Anda semua sehat-sehat ya, Alhamdulillah nih. Tapi kalau yang kurang fit, jangan maksakan diri dulu untuk masuk kantor atau kuliah, istirahat aja dulu. Di Washington DC sendiri sekarang lagi panas-panasnya, sebel banget. Kayaknya matahari satu orang satu nih, sampai-sampai ada hewan, binatang-binatang kita yang ada di kebun binatang. Hari ini dikasih es lilin, popsicles, supaya mereka adem, tenang, nggak marah-marah, nggak ngamuk. Anda kebayang nggak kalau hewan-hewan yang di Amrik ini dibawa ke Indonesia, bawaannya ngambek mulu kali ya, karena negara tropis, kepanasan mereka. Nah, ada banyak informasi sudah kami siapkan untuk Anda pagi ini, termasuk soal pembebasan 4 sandera Hamas lewat operasi militer yang justru menewaskan lebih dari 270 warga Palestina, termasuk seratusan anak-anak. We're committed to getting the release of all the hostages, and we expect Hamas to release them all. Sementara di Indonesia, sejumlah pakar mengkritisi pernyataan Panglima TNI tentang multifungsi angkatan bersenjata. Panglima saat ini malah seolah-olah membenarkan dan ada kecenderungan untuk memperbesar lagi fungsi-fungsi yang ada di TNI ini. Dan seperti biasa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan terlebih dahulu berita dunia pagi ini. Pendengar, inilah headline news dari VOA di Washington DC. Benny Gantz, seorang tokoh utama dari 3 anggota Kabinet Perang Israel, mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Minggu. החלטות אסטרטגיות גורליות נתקלות בהססנות ודחיינות משיקולים פוליטיים. Langkah ini tidak langsung menjadi ancaman bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang masih mengendalikan koalisi mayoritas di parlemen. Namun pemimpin Israel itu menjadi lebih bergantung pada sekutu-sekutu sayap kanannya. Gantz yang mantan panglima militer yang populer bergabung dengan pemerintahan Netanyahu tidak lama setelah serangan Hamas pada 7 Oktober sebagai bentuk persatuan. Kehadirannya juga meningkatkan kredibilitas Israel dengan mitra-mitra internasionalnya. Gantz memiliki hubungan kerja yang baik dengan para pejabat Amerika. Gantz sebelumnya mengatakan ia akan meninggalkan pemerintahan pada tanggal 8 Juni jika Netanyahu tidak merumuskan rencana baru untuk Gaza pasca perang. Pendengar, sedikitnya 274 warga Palestina tewas dan ratusan lainnya luka-luka dalam operasi pembebasan 4 sandera Israel yang ditahan Hamas. Hal ini disampaikan oleh Khalil Degran, juru bicara Rumah Sakit Al-Aqsa Martyrs, fasilitas medis utama yang masih bertahan di pusat kota Gaza. Jumlah syuhada dalam kejahatan pendudukan Israel termasuk warga sipil telah mencapai 274 orang, ujarnya. Ini mencakup 64 anak-anak, 57 perempuan, dan 37 lansia. Informasinya lengkapnya bisa Anda simak dalam laporan koresponden kami nanti. Namun militer Israel mengatakan dalam operasi yang dilakukan pada siang hari di dalam wilayah Gaza di Nusairat tepatnya, pasukannya mendapat serangan hebat. Pemerintahan Presiden Joe Biden siap untuk membela kebijakan suaka yang diberlakukan di perbatasan Amerika-Meksiko minggu lalu di muka pengadilan. Demikian pernyataan Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas dalam program This Week di stasiun televisi ABC hari Minggu ini. Biden telah menandatangani sebuah perintah eksekutif pada hari Selasa lalu yang secara umum melarang para migran yang secara ilegal menyeberangi perbatasan selatan untuk mendapatkan suaka dan mengizinkan pihak berwenang untuk segera mendeportasi atau mengirim para migran kembali ke Meksiko jika jumlah penyeberangan harian melebihi 2.500 orang. Larangan suaka ini dikecualikan pada anak di bawah umur tanpa pendamping, orang-orang yang menghadapi ancaman medis, atau mereka yang mengalami keselamatan yang serius dan korban perdagangan manusia. Mayorkas pada hari Minggu mengatakan pemerintah siap untuk mempertahankan kebijakan itu dari gugatan yang akan dilayangkan oleh American Civil Liberties Union (ACLU). ACLU pada hari Minggu memang mengkonfirmasi bahwa mereka berencana mengajukan gugatan hukum. मैं Narendra Damodar Das Modi pada hari Minggu dilantik sebagai Perdana Menteri India untuk masa jabatan ketiga dengan mengandalkan pada mitra-mitra koalisinya setelah Partai Bharatiya Janata pimpinannya gagal menjadi mayoritas di parlemen dalam hasil pemilu yang mengejutkan. Modi dan menteri-menteri kabinetnya dilantik oleh Presiden Draupadi Murmu di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan di New Delhi.
Modi yang berusia 73 tahun dan sangat populer namun terpolarisasi ini merupakan Perdana Menteri India kedua setelah Jawaharlal Nehru yang berhasil mempertahankan kekuasaan untuk masa jabatan 5 tahun ketiga. Partai Bharatiya Janata, Partai Nasionalis Hindu pimpinannya yang menang telak pada tahun 2014 dan 2019, telah gagal mendapatkan suara mayoritas untuk memerintah sendiri dalam pemilihan nasional terakhir. Namun Koalisi Aliansi Demokratik Nasional Modi memenangkan cukup banyak kursi untuk membentuk pemerintahan dengan Modi sebagai pemimpin. Kita beralih ke Iran. Dewan Garda Revolusi Iran pada hari Minggu menyetujui ketua parlemen dari kelompok garis keras dan 5 orang lainnya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden pada tanggal 28 Juni. Pasca kecelakaan helikopter yang menewaskan Presiden Ibrahim Raisi dan 7 pejabat lain. Namun Dewan ini kembali melarang mantan Presiden Mahmud Ahmadinejad, seorang populis yang berapi-api terkenal dengan tindakan kerasnya setelah terpilih sebagai presiden tahun 2009, untuk mencalonkan diri kembali. Keputusan Dewan ini merupakan langkah awal bagi kampanye singkat selama 2 minggu untuk menggantikan Raisi, anak didik pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei yang pernah digadang-gadang sebagai pengganti ulama berusia 85 tahun itu. Pemilihan kandidat yang disetujui oleh Dewan Garda Revolusi Iran, satu panel ulama dan pakar hukum, pada akhirnya akan diawasi kembali oleh Khamenei dan menunjukkan bahwa teokrasi Syiah Iran berharap dapat memuluskan pemilu setelah pemungutan suara baru-baru ini yang menunjukkan jumlah pemilih yang sangat rendah. Juga karena ketegangan atas program nuklir yang berkembang pesat di negara itu, serta perang Israel-Hamas. Dewan Garda Revolusi juga melanjutkan sikapnya untuk tidak menerima perempuan atau siapapun yang menyerukan perubahan radikal pada pemerintahan negara itu. Demikian Headline News dari VOA. Kini kita beralih ke laporan koresponden pertama. 4 sandera Israel yang ditawan Hamas berhasil dibebaskan dalam operasi penyelamatan oleh pasukan Israel di Kamp Nusairat pada hari Sabtu. Namun serangan itu menewaskan 274 warga Palestina dan melukai ratusan lainnya termasuk perempuan dan anak-anak. Kita simak laporan Bani Rahayu. Noah Argamani memeluk ayahnya saat mereka berkumpul kembali setelah ia dan 3 orang lainnya dibebaskan dalam operasi penyelamatan sandera oleh tentara Israel dari 2 lokasi di Gaza Tengah pada Sabtu lalu. Argamani adalah sandera yang paling dikenali saat dirinya diculik dari Festival Musik Nova di Israel Selatan pada 7 Oktober tahun lalu. Video penculikannya termasuk yang pertama kali beredar. Shalom Noah, baruch shuvech habayta. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat berbicara dengan Argamani melalui sambungan telepon untuk menyambut kepulangannya. Para sandera yang dibebaskan tentara Israel dari wilayah pemukiman Nusairat di Gaza Tengah lantas dibawa ke sebuah rumah sakit di Israel. Keempat sandera itu adalah Noah Argamani, Almog Merjan, Andrei Kozlov, dan Shlomi Zev. Mereka dalam kondisi medis yang baik, menurut pernyataan militer Israel. Netanyahu mengatakan, We're committed to getting the release of all the hostages. And we expect Hamas to release them all. Kami berkomitmen untuk membebaskan semua sandera, dan kami harap Hamas membebaskan mereka semua. Namun jika tidak, kami akan melakukan apapun untuk membawa mereka semua kembali ke rumah. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza pada hari Minggu menyatakan sedikitnya 274 warga Palestina tewas dan ratusan lainnya terluka dalam serangan Israel untuk menyelamatkan para sandera yang ditawan Hamas. Warga Palestina masih terguncang dengan jumlah korban tewas pada Sabtu lalu, yang merupakan jumlah kematian terbanyak dalam kurun waktu 24 jam dalam perang Gaza yang telah berlangsung selama 8 bulan itu, di mana korbannya termasuk banyak perempuan dan anak-anak, kata para petugas medis Palestina. Muhammad Al-Tahrani adalah penduduk Kamp Nusairat. Ia mengatakan, apakah Anda menyebut soal 210 martir untuk mengklaim bahwa Anda telah membebaskan para sandera? Netanyahu, apakah Anda yakin telah membebaskan para sandera? Apakah Anda menghancurkan seluruh rumah dan membunuh 210 martir untuk membebaskan para sandera? Operasi pembebasan sandera oleh pasukan Israel berlangsung di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap negara itu untuk mengurangi jatuhnya korban sipil yang tewas dalam perang di Gaza. Penasihat Keamanan Nasional Amerika, Jake Sullivan, mengatakan kepada ABC News bahwa Amerika terus mendesak Israel untuk beroperasi dengan cara berbeda demi menghindari jatuhnya korban jiwa di Gaza ketika mereka melakukan misinya. Bagaimana kita mengakhiri kematian warga sipil di Gaza? Hanya ada satu cara, mencapai gencatan senjata yang komprehensif dan kesepakatan terkait sandera. Itulah yang disampaikan Presiden Biden.
Tim VOA melaporkan. Dan pendengar, mantan Presiden Amerika Donald Trump menghadapi kemungkinan hukuman penjara setelah juri di kota New York memvonisnya bersalah memasukkan catatan bisnis dalam persidangan uang tutup mulut. Proses hukum itu menimbulkan ketidakpastian pada kampanyenya dan peluang pemilunya di masa depan. Donald Trump dinyatakan bersalah memalsukan catatan bisnis sebagai bagian dari konspirasi untuk menyembunyikan informasi yang merugikan menjelang pemilu 2016. Keputusan juri yang menyatakannya bersalah dalam masa kampanye presiden menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Trump akan melanjutkan kampanyenya jika dia dijebloskan ke penjara. Mantan jaksa federal yang kini menjadi dosen hukum di New York, Stephen Cohen, mengatakan ia percaya bahwa Trump tidak akan segera dipenjara. There will be intense post-trial motions and then there will be an appeal. And that appeal will take months. Akan ada mosi pasca persidangan yang intens yang akan disusul dengan banding. Proses banding akan memakan waktu berbulan-bulan, bahkan lebih dari 1 tahun. Jadi menurut saya, sebagian besar ini akan lebih menambah drama politik dibanding memberi kisah, setidaknya pada awalnya, tentang nasib Donald Trump sebagai konsekuensi keputusan juri itu. Hukuman untuk Trump akan ditetapkan pada 11 Juli. Menurut pakar-pakar hukum, masa hukuman penjara kemungkinan besar akan jauh lebih ringan dibandingkan dengan hukuman maksimal 20 tahun yang didakwakan. Joseph Tolley adalah pengacara kasus kejahatan. Given his age, given his lack of criminal history, and given that the result here it really speaks for itself. Mengingat usianya, mengingat kurangnya catatan kriminalnya, mengingat 2 itu saja, dia sebenarnya diperkirakan tidak akan dijatuhi hukuman yang berat, hukuman yang sangat signifikan. Pakar hukum lain merujuk pada hukuman penjara yang dijalani mantan pengacara pribadi Trump, Michael Cohen, sebagai preseden untuk hukuman Trump. Pengacara A.B. Smith, dosen di Georgetown Law School, mengatakan, "It's very rare for an underling in a conspiracy to get jail time." Sangat jarang seorang anak buah dalam konspirasi dijatuhi hukuman penjara, sementara gembongnya tidak. Donald Trump adalah gembong kriminal ini, dan Michael Cohen menjalani hukuman penjara yang serius. Dia mendekam dalam penjara berbulan-bulan. Jadi ada beberapa preseden bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada Trump. Alternatif penjara adalah masa percobaan, tahanan rumah, dan denda. Namun, kemungkinan besar hukuman apapun tidak akan dilaksanakan hingga proses banding selesai, dan mungkin akan melewati hari pemilu pada November nanti. Apapun hukuman yang dijatuhkan pada bulan depan, itu akan menjadi informasi bagi hukuman untuk 3 kasus pidana lain terhadap Trump yang masih menunggu keputusan. Dari dakwaan federal dan negara bagian lainnya yang dihadapi Trump, persidangan di Florida untuk kasus penanganan dokumen rahasia secara keliru mungkin akan semakin tertunda. Karlina Amkas, VOA, Washington. Dan kini kita ke Indonesia. Sejumlah kalangan menilai pernyataan Panglima TNI, masih Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto yang menyatakan bahwa TNI bukan lagi difungsi TNI, tapi multifungsi, merupakan pandangan yang salah dan keliru. Pasalnya Indonesia adalah negara yang menganut sistem politik demokrasi yang mengharuskan pemisahan antara domain sipil dan militer. Kita simak laporan Fathia Wardah. Pernyataan Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI Jenderal Agus Subianto yang menyebut TNI saat ini sudah menjadi multifungsi angkatan bersenjata, bukan lagi duifungsi seperti saat Orde Baru, menuai protes sejumlah kalangan. Agus melontarkan pernyataan itu untuk merespon kekhawatiran publik atas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Peneliti Pertahanan dan Keamanan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Muhammad Haripin menyebut pernyataan Panglima TNI itu gegabah. Pasalnya dengan menyatakan TNI bisa menjalankan banyak fungsi, berarti dia secara sadar ingin membawa tentara pada fungsi-fungsi yang pernah berlangsung di masa Orde Baru. Padahal lanjutnya banyak terjadi kesalahan pada masa tersebut. Alih-alih berupaya belajar dari sejarah dan mencoba memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan oleh tentara kita di masa lalu dengan dui fungsinya, Panglima saat ini malah seolah-olah membenarkan dan ada kecenderungan untuk memperbesar
memperkantor lagi fungsi-fungsi yang ada di TNI ini, terutama dalam kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat. Upaya menempatkan perwira TNI aktif dalam lembaga-lembaga sipil negara, bahkan badan usaha milik negara atau BUMN, sebenarnya memang sudah terlihat sejak beberapa tahun terakhir, ungkap Haripin. Padahal hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Selain itu, dia juga melihat adanya perluasan fungsi TNI saat ini. Berdasarkan undang-undang, tugas TNI adalah operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Namun saat ini kegiatan TNI dalam operasi militer selain perang terus bertambah dan itu menyalahi ketentuan yang ada. Kecaman atas pernyataan Panglima TNI terkait multifungsi juga datang dari 21 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan. Andi Muhammad Rezaldi, perwakilan dari koalisi, menyatakan pernyataan Panglima TNI itu merupakan pandangan yang salah dan keliru. Karena itu dilihat dari prinsip demokrasi, kehadiran militer di luar bidang pertahanan negara sebenarnya menyalahi tata kelola dan nilai negara demokrasi. Apalagi Indonesia bukan lagi di era otoritarian seperti masa Orde Baru, di mana militer hadir di setiap lini kehidupan masyarakat. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra mengatakan kekhawatiran akan munculnya dui fungsi ABRI berlebihan. Demokratisasi Indonesia sudah berlangsung lebih dari 25 tahun sehingga sulit membayangkan negara ini akan kembali pada praktek yang tidak demokratis. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.